Hai semua, perkenalkan nama saya Alicia Hana dari kelas 11 IPS. Sekarang saya akan menjelaskan tentang permasalahan sosial dalam masyarakat, yaitu kemiskinan. Permasalahan sosial dalam masyarakat sangat beragam, salah satunya kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketika individu atau sebuah kelompok tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sulit mengakses pelayanan yang dibutuhkan. Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai kemiskinan sebagai berikut. Menurut Kuncoro, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Yang kedua, menurut Levitan, kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Menurut Baswir dan Sumodiningrat, secara sosioekonomis ada dua bentuk kemiskinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kemiskinan absolut, yaitu keadaan orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemungkinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Dan yang kedua, ada kemiskinan relatif, adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Selain itu, terdapat bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kemiskinan natural, yaitu keadaan miskin dari awal. Menurut Baswir, kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, seperti cacat, sakit, usia lanjut, atau akibat bencana alam. Yang kedua ada kemiskinan kultural, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup, dan budaya. Ketika masyarakat merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Menurut Baswir, seorang miskin karena faktor budaya seperti malas, boros, dan tidak disiplin. Yang ketiga ada kemiskinan struktural, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi produksi yang tidak merata, dan korupsi yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. A. Faktor pribadi. Penyebab kemiskinan dari faktor pribadi seperti berikut. Yang pertama, penyakit dan kemiskinan yang membentuk kemitraan yang saling berpengaruh. Kedua, penyakit mental membuat individu tidak mampu melakukan sesuatu. Ketiga, kecelakaan yang dapat membuat seseorang yang produktif sama sekali tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik atau mengurangi kapasitasnya. Keempat, buta huruf. Kelima, kemalasan. 6, pemborosan. 7, demoralisasi atau penurunan karakter dan moral. B. Faktor geografis. Faktor geografis yang menyebabkan kemiskinan seperti berikut. Yang pertama adalah iklim dan cuaca kurang baik yang dapat memengaruhi produktivitas menurun. Yang kedua, tidak ada sumber daya alam yang memadai. Dan yang ketiga, bencana alam seperti letusan gunung api, angin topan, banjir. Presiden Indonesia mengeluarkan Perpres nomor 166 tahun 2014 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan menetapkan perlindungan sosial meliputi antara lain A. Program simpanan keluarga sejahtera, B. Program Indonesia Pintar, C. Program Indonesia Sehat. Nah, sekarang saya ingin berpendapat bagaimana cara menanggulangi kemiskinan menurut saya. Dari aspek individu sebagai seorang kepala keluarga yang berusia lanjut, yang pertama diberi kesempatan untuk berwirausaha, yakini terlebih dahulu menggali kebiasaan mereka untuk diberi pelatihan dan pendampingan terlebih dahulu. Yang kedua, bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak perbankan untuk memberikan permodalan kepada yang bersangkutan. Dan yang ketiga, setelah modal cair, maka kepala keluarga tersebut dapat diberi bantuan modal fisik usaha, misalnya seperti perangkat alat, rombong jualan, mesin jahit yang bukan berbentuk dana.
Jika kepala keluarga masih dalam usia sekolah dan pendidikan dasar, yang pertama, tetap diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dasar. Yang kedua, diberi pelatihan dan pendampingan untuk bisa bekerja sambil sekolah dengan memberi bantuan modal, usaha berupa modal, dan perangkat fisik yang sesuai untuk menjalankan usahanya. Dan yang ketiga, bagi para kepala keluarga yang mengalami PHK, diberi insentif oleh pemerintah. Jangan berupa biaya hidup, akan tetapi insentif untuk menciptakan sumber pendapatan baru, misalnya bercocok tanam, berkebun, beternak, dan menjahit. Sekian dari materi yang saya sudah jelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.